Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Keluarga sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga di sore Kamis ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan sebelumnya kita sampaikan bahwa ibadah apabila ingin diterima maka harus terpenuhi padanya dua syarat. Yang pertama, niat karena Allah. Yang kedua, sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua syarat ini tidak bisa terpisahkan, satu dengan yang lainnya saling menyempurnakan. Artinya apabila niatnya ikhlas tapi ibadahnya tidak diperintahkan, tidak diterima. Atau sebaliknya, ibadahnya sudah diperintahkan tapi niatnya tidak ikhlas, juga tidak diterima. Kita akan buktikan dengan dalil-dalil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, ya, dari Bukhari Muslim, sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an bercerita kepada kita. Kata beliau, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang pertama kali yang akan diadili, yang akan disidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah laki-laki yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang mati syahid dalam berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini pun didatangkan ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengenalkan, menampakkan kepadanya nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, dan dia pun mengakui nikmat-nikmat itu. Selanjutnya Allah berkata kepadanya, ya fulan, apa yang kau gunakan, apa yang kau amalkan dengan nikmat-nikmat itu? Maka dia berkata, ya Allah, tidaklah nikmat yang kau berikan kepadaku melainkan aku berperang di jalanmu dan aku mati syahid di situ. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kadzabta, engkau dusta. Engkau dusta. Tidaklah engkau berperang melainkan agar engkau dikatakan seorang pemberani, ya, seorang yang hebat. Artinya apa? Orang itu niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar laki-laki itu pun diseret dalam keadaan wajahnya di bawah, ya, kemudian dilemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Abu Hurairah radhiyallahu an, orang kedua yang akan Allah sidang adalah orang-orang yang talabul ilmi, artinya yang menuntut ilmu, yang mengajarkan ilmu, mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Maka orang ini pun sama didatangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tampakkan kepadanya nikmat-nikmat yang pernah diberikan kepadanya. Allah tanya, ya fulan, dengan nikmat-nikmat tersebut untuk apa? Ya, maka dia katakan, ya Allah, tidaklah nikmat yang kau berikan tersebut melainkan aku gunakan untuk mencari ilmu, mengajarkan ilmu, mempelajari Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Apa kata Allah? Kadzabta, engkau dusta. Tidaklah engkau lakukan itu melainkan agar engkau dikatakan seorang yang alim, seorang yang berilmu, seorang qari. Akhirnya orang itu pun diseret dari hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian laki-laki yang ketiga yang dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang yang Allah limpahkan nikmat ketika di dunia. Allah berikan kekayaan, harta melimpah, ya. Maka orang ini pun didatangkan. Allah tanya, ya sama, ya Allah tampakkan kepadanya nikmat-nikmatnya. Allah tanya, ya fulan, dengan nikmat-nikmat tersebut engkau gunakan untuk apa? Apa dia kata? Ya Allah, tidaklah nikmat yang kau berikan kepadaku melainkan aku berinfak, aku bersedekah, aku membangun masjid, aku membangun musalla, aku melakukan berbagai macam ketaatan dengan hartaku. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kadzabta, engkau dusta. Tidaklah engkau lakukan itu melainkan agar engkau dikatakan seorang yang dermawan, ya, orang yang ringan tangan membantu sahabatnya, ya, dan seterusnya. Maka kemudian orang ini pun Allah lemparkan ke dalam nerakanya. Nah, keluarga sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Berjihad di jalan Allah, mempelajari ilmu agama, mengajarkan ilmu agama, mempelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran,
kemudian berinfak, bersedekah, ini semua adalah amalan-amalan yang sangat diperintahkan. Adalah ibadah-ibadah yang agung, ya, amalan yang sangat Allah perintahkan, diperintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketika dilakukan, motivasinya, tujuannya, niatnya bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, namun tujuannya ria, ya, maka akhirnya apa? Perbuatan itu sejatinya hanya akan menyebabkan dia dilemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bukti dan dalil bahwasanya apapun ibadahnya, apabila niat kita bukan karena Allah, maka ibadah tersebut tidak akan Allah terima. Oleh karena itu, keluarga sekalian, pastikan kapan kita beribadah kepada Allah, niatnya hanya karena Allah, semata-mata karena Allah, dan tujuannya tidak ada kecuali hanya karena untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.